Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Kes TV. Sahabatku semua, hari ini saya akan membahas meliput tentang hasil pondation pruning yang saya lakukan di anggur Joy Seedless, Jupiter, dan jenis lainnya. Ini adalah jenis Joy Seedless, dimana anggur ini sebelumnya saya lakukan pondation pruning. Saya potong di 2 mata ruas ataupun di 2 tunas, ada yang satu seperti ini. Saya potong di sini, ada yang 2. Jadi intinya fungsi pondation pruning ini pembentukan ulang cabang tersier yang akan kita bentuk nantinya dan kita buahkan. Namun di sela-sela pembentukan cabang tersier ini dari hasil pondation pruning membawa bunga seperti ini, bonus ya, membawa 2 klaster, dan di sini ada 2 dompol ya, seperti ini, dan di sini ada 2 dompol, walaupun tidak keseluruhan. Dan sebagian juga ada yang berbuah tidak maksimal, tidak besar klasternya, namun tidak masalah. Dan sebelahnya ini pun ini sangat sedikit sekali, tidak masalah, karena yang kita harapkan ini adalah pembentukan cabang tersier baru. Namun setelah ini membawa bunga ini bisa kita pelihara, kita rawat, kita besarkan, dan ini bisa menjadi buah anggur nantinya yang bagus. Jadi sahabatku semua, hasil pondation pruning ini juga tidak mengecewakan, membawa bunga. Dan di sini sudah kita lakukan perlakuan penyelupan dengan gibberellin dengan takaran 10 ppm di 5 hari yang lalu. Ini walaupun tidak terlalu bereaksi, namun sudah terlihat kerenggangan berinya sudah berjarak, dan sini sudah mulai agak mekar. Nanti setelah ini mungkin 2 atau 3 hari ke depan ini kita akan celupkan lagi di 15 ppm, dan setelah nanti jadi beri kita naikkan lagi di 20 sampai ke 30 ppm agar nantinya bisa menghilangkan bijinya dan buahnya akan normal. Jadi sahabatku, jadi sistem yang biasa saya lakukan di sini ada beberapa cara, yaitu setelah membuang tunas-tunas air yang tumbuh di cabang tersier ini, di ketik-ketik daun seperti ini saya buang, saya rempel, saya buang, saya bersihkan seperti ini. Saya buang saja walaupun masih kecil, karena dari dini pembuangan itu akan lebih bagus lagi agar nutrisi tepat terfokus ke beri-beri. Beri ini akan cukup dengan nutrisi dan tidak kekurangan, karena tidak terbuang untuk pembentukan tunas-tunas air yang tumbuh di ketik-ketik daun cabang tersier ini. Jadi sahabatku, untuk perlakuan jenis Joy Seedless ini ataupun Jupiter, biasanya saya melakukan pemotongan setelah dari cabang pembuahan itu 2 atau 3 ruas seperti ini. Ini buahnya 1, 2, 3, dan ini saya potong di sini di 4 ini. Saya hentikan. Ada juga biasanya orang melakukannya di 12 daun. Itu sah-sah saja, tidak ada yang salah. Namun saya biasanya melakukan malah di 2 ruas setelah buah ini. Namun ingat sahabatku, setelah pembuangan ataupun pemotongan, pemberhentian di 2 ruas atau 3 ruas, ini kita buang tunas-tunas airnya, dan kita akan pecahkan lagi di bat terujungnya seperti ini. Kita akan pecahkan lagi di bat terujungnya, dan setelah pecah
ini kita tetap pelihara ke atas untuk melanjutkan tunas tersier yang akan kita bentuk. Namun jumlah itu kita hitung dari buah ini sekitar 12, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ke atas ada 7 helai lagi yang kita harapkan, atau 7 lembar lagi, 3 ruas lagi, 7 ruas lagi. Itu akan kita hentikan. Nanti setelah pecah dari sini, ini akan membawa bunga lagi. Namun penghentian ataupun pemotongan setelah dilakukan pembuahan kedua ataupun bertingkat, itu saya hentikan di 7 daun lagi. Total dari sini berarti 12. Karena di sini ada 5. Saya naikkan nanti di sini, saya tumbuhkan dari sini. Mudah-mudahan membawa bunga. Nanti saya hentikan di setelah membawa bunga, buang tunasnya kita hentikan di 7 daun. Jadi total dari sini 12. Dan seterusnya seperti itu. Tunas ujungnya kita hentikan dengan membuang tunas-tunas yang tumbuh di cabang tersier tadi, di ketiak-ketiak daunnya. Dan terujungnya itu kita biarkan tumbuh terus, melanjutkan pertumbuhan pembentukan tunas air selanjutnya, dan dipotong seperti itu lagi. Itulah sistem buah bertingkat yang saya lakukan untuk jenis Jupiter ataupun Joseedless, dan jenis anggur trans pun saya lakukan seperti itu. Alhamdulillah hasilnya bisa lumayan, dan biasanya saya menghentikan sampai 3 atau 5 pembuahan baru saya axle break di ujung daun bunga terakhir. Itu sekitar 12 daun saya hentikan di situ. Dan setelah melakukan pembesaran ataupun pembentukan buah sampai masak, sampai akhir di ujungnya, pembuahan terakhirnya, baru saya hentikan di 1 bulan untuk diistirahatkan. Namun seiring waktu untuk perkembangan bunga ini ya harus kita rawat juga, kita keseimbangkan. Saya menggunakan pupuk POC, cair POC untuk sementara ini karena kondisi bunga seperti ini. Nanti setelah berbentuk beri, saya akan lakukan pemupukan dengan pupuk MKP KNO3 agar bisa memicu pertumbuhan daun, bunga, dan buahnya. Atau juga bisa dengan pupuk NPK grower ya. Namun saya tetap memberikan MKP untuk kelanjutan pembentukan buah selanjutnya. Dan itulah sistem buah bertingkat yang saya lakukan. Jadi inilah hasil foundation pruning. Udah hampir merata saya hentikan ujung-ujungnya. Ini saya berhentikan semua, saya potong seperti ini. Dan ini contohnya seperti ini. Ini membawa 1 dompol, walaupun tidak besar tidak masalah. Sini 1, 2, 3, 4. Di 4 daun ini saya axle break saja. Bisa pakai tangan, pakai salam kuku hitam, bisa juga pakai gunting ya. 1, 2, 3, 4 di sini. 4 juga kita berhentikan agar nantinya bisa tumbuh bersamaan. Seperti ini. Dan di sini tidak membawa buah, kita hentikan saja di ujungnya, ambil keseimbangannya seperti ini. Berbuah walaupun tidak maksimal, sudah kita berhentikan. 1, 2 kita berhentikan, 1, 2, 1, 2. Jadi sahabatku, inilah hasil axle break yang saya lakukan untuk pembuahan selanjutnya. Boleh sahabatku mengikuti cara ini, kalau tidak pun tidak apa-apa. Dan saya tidak sarankan untuk bagi sahabatku semua yang tidak yakin, jangan dilakukan. Jika dilakukan nanti anggurnya seperti punya saya ini, bisa berbuah bertingkat. Jadi sahabatku,
Saya melakukan ini karena sudah pernah melakukannya sebelumnya dan hasilnya alhamdulillah memuaskan. Dan inilah pondasi pruning setelah tumbuh membawa bunga dan buah. Ini tidak dianjurkan untuk semua varietas. Ini jenis Joy Seedless. Kita lihat jenis Jupiternya. Inilah Jupiter, hasil pondasi pruning juga di 3 ruas dan membawa bunga walaupun tidak maksimal seperti ini. Dan sudah kita axle break juga di ujungnya di sini. Sini Jupiter ini sudah kita hentikan, kita potong 2 ruas di sini, dan ini bermekar dan bawa bunga juga. Ini sudah kita hentikan juga, sudah kita axle break semua. Dan ini contohnya. Dan seperti ini sahabatku, ini baru tunas airnya. Namun kita pecahkan dari batnya, kita buang saja ini. Nanti kita pecahkan dari batnya setelah kita axle break di sini. Seperti ini. Bunga kita axle break, dan inilah hasil pondasi pruning dari anggur Jupiter. Dan ini mulai perasan, dan ini membawa bunga. Ada 3 ruas atau 3 dompol maksud saya. Satu klaster ini membawa 2 dompol. Lumayan besar. Ini juga sudah kita berikan Hiperlin. Oke sahabatku, mari kita lihat hasil dari pruning pembuahan dari anggur trans berikutnya dan bagaimana perkembangannya. Ini anggur trans yang kita sisakan dari buah ujung hasil potes pucuk. Tidak terlalu maksimal, dan ini bisa jadi contoh ya. Ini pernah saya lakukan pemotongan di sini. Ini setelah ini buah pucuk, kita potos ujungnya ini buah pucuk, baru dia tunas samping, kita buang tunas-tunas airnya. Ini kita potos lagi di sini setelah 2 ruas seperti contoh yang saya buat di anggur Joy Seedless Jupiter tadi. Kita berhentikan di sini, kita potong, dan di sini membawa bunga. Itu bisa dilihat, dan kita potos kembali di ujungnya. Dan di sini bisa kita lihat juga perbandingannya. Ini kita hentikan di sini bawa bunga, dan kita potos pucuk. Dan ini hasil dari pondasi pruning, sebagian belum pecah ini, dan ini mulai pecah, sudah membawa bunga. Ini yang semalam itu kita lakukan pencelupan Gibberling dengan 10 ppm dan mulai bereaksi. Ini 2 ruas, maksudnya saya 2 dompol, dan sini saya potong untuk saya pecahkan dari bat lagi untuk pembuahan selanjutnya. Jadi cara ini agak ekstrim, jadi untuk pemula kalau mau ikut cara ini silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Seperti ini, setelah buah ini saya potong lagi seperti ini, potong lagi ujungnya.
dan saya akan pecahkan di ujungnya ini. Saya tumbuhkan, mudah-mudahan akan bawa bunga. Ini bunganya cukup lumayan seperti ini, dan contohnya seperti ini. Ini mbak 2 dompol dan 1 ruas saya potong. Saya harapkan tumbuh tunasnya di sini untuk meneruskan pembentukan tersier selanjutnya dengan membawa bunga. Oke sahabatku, cara ini bisa diberlakukan asal pohon kita dalam kondisi prima, sehat, tidak kekurangan unsur hara. Bisa dilihat di sana juga kelihatan bunga-bunganya seperti itu. Dan sudah saya lakukan pemotongan juga di ujungnya seperti itu. Bisa kita lihat, kita fokuskan. Oke sahabatku, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah bergabung, dan jangan lupa like, komen, dan share bagi sahabatku yang baru menemukan channel ini. Semoga sahabatku semua diberi kesehatan, dan semoga saja video ini bermanfaat. Sampai di sini, tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.